Assalamualaikum semuanya, selamat bergabung, selamat pagi, selamat bergabung Luffy, Adel, Ruth, Sekar Ayu, Waalaikumsalam. dan Safira. Selamat bergabung ya pada kegiatan BKP pada kali ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan BKP pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar kegiatan BKP ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di mana doa akan saya pimpin sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan bahwa kami dapat melaksanakan layangan bimbingan kelompok dengan topik bebas. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dan keberkahan atas kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Ya Allah, berikanlah kami solusi dalam topik pembahasan kami. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dalam topik bebas yang kami bahas, ya Allah. Ya Allah, semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang baik untuk kami dan dapat dilakukan di keseharian kami, Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, sebelum melakukan BKP, alangkah baiknya kita membahas pengertian tentang BKP. BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kemudian, tujuan dari BKP yang kita lakukan ini ada 6. Yang pertama, melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok khususnya dan dengan teman-teman lain di luar kelompok ini. Yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, menemukan alternatif pemecahan topik yang dibahas. Nah, untuk pelaksanaan BKP ini ada 3 cara pelaksanaan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, semua anggota diharapkan aktif berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang disalahkan. Kemudian, topiknya nanti berasal dari teman-teman. Jadi silahkan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan topik apa yang akan dibahas dalam pertemuan nanti. Tidak ada topik yang salah atau disalahkan. Baiklah teman-teman. Kemudian azas yang harus kita pedomani dalam kegiatan hari ini ada 4. Yang pertama, azas keaktifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Yang kedua, azas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide dan saran-saran. Yang ketiga, azas kemandirian. Diharapkan anggota kelompok mandiri dan melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas. Yang keempat, azas kenormatifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Nah, baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan BKP pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita melakukan games pengawalan atau biasa disebut dengan games pengakraban, di mana games ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa keakraban dalam kegiatan BKP pada pagi hari ini. Baiklah, nama games pengakraban yang akan kita lakukan adalah berjudul konsentrasi keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Di mana di sini saya jelaskan ketika pemimpin kelompok atau saya mengatakan sentuh kepala, tapi pemimpin kelompok atau saya menyentuh bagian lain, maka anggota kelompok harus menyentuh bagian yang benar yang dikatakan oleh pemimpin kelompok, bukan yang disentuh oleh pemimpin kelompok. Apabila anggota kelompok salah mengikuti instruksi pemimpin kelompok, maka ia harus menyebutkan maksimal 5 nama temannya yang tampak di layar. Baiklah, apakah semuanya dapat memahami gamesnya? Ya, bisa. Baiklah, Ya, bisa. baiklah. Untuk semuanya, sentuh bagian telinga, sentuh bagian hidung, sentuh bagian dagu,
Ya, saudara Safira dan saudara Sekar Ayu salah. Tolong sebutkan nama teman-temannya yang tampak di layar. Dan teman-temannya bilang hello ya, saya Ini kan gitu. dagu. Oh ya, maaf, saudara Safira ternyata yang salah. Ya, saudara Safira, sebutkan nama teman-teman yang ada di layar. Halo semua, Edi, Luffy, Adel, Ruth, Sekar. Halo, Safira. Baiklah, temanku, sekarang kita akan melakukan layanan BKP topik bebas hari ini. Apakah teman-teman sekalian sudah siap? Siap. Baiklah, Siap. teman-temanku sekalian, topik yang dibahas berasal dari teman-teman. Silahkan teman-teman menyampaikan topik dan pegang kertas dan pulpen untuk mencatat apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya baik, siapa yang ingin menyampaikan topiknya terlebih dahulu? Saya persilahkan. Ya, saudari Sekarayu. Ya, saudari Menurut Sekarayu. saya, topik yang cocok untuk kita bahas yaitu copy paste tugas kawan karena topik ini sering kita alami dan sering terjadi. Ya, selanjutnya siapa lagi? Ya, saudari Sapira. Menurut saya, topik yang cocok untuk dibahas di kegiatan BKP hari ini adalah sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas. Karena mahasiswa sekarang itu banyak sekali yang stres karena tugas-tugas yang menumpuk, dan dari stres itu dia jadi sulit, jadi gampang emosi gitu. Ya, baik, siapa lagi yang ingin menyampaikan topik yang ingin dibahas? Ya, saudara Luffy. Topik bebas yang kita bahas pada layanan bimbingan kelompok ini adalah kondisi kesehatan mahasiswa pada saat kuliah daring. Karena kita ingin mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mahasiswa pada saat pembelajaran kuliah daring ini. Terima kasih. Baik, siapa yang ingin menyampaikan topiknya? Ya, saudari Ruth. Ya, sepertinya ada gangguan. Ya, siapa lagi ingin menyampaikan topiknya? Ya, saudari Adel. Menurut saya, topik yang cocok untuk dibahas adalah tidak puas saat kuliah virtual dan sulit disiplin dalam mengerjakan tugas, karena banyak mahasiswa yang masih merasa tidak puas saat kuliah, terutama saat virtual. Dan masih banyak yang mengalami sulit disiplin dalam mengerjakan tugas. Ya, tadi saudari Ruth ingin menyampaikan topiknya, silakan. Topiknya itu menurut saya mudah bosan saat kuliah virtual. Alasannya itu karena kalau belajar secara virtual itu pikiran kita pasti terbagi. Jadi akan sulit untuk kuliah virtual dan mudah bosan. Terima kasih. Nah, itu tadi topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, baiklah, menurut teman-teman, topik manakah yang akan kita jadikan topik pembahasan yang pertama? Ya, silakan yang ingin berpendapat mengenai topik yang akan dibahas pertama kali. Ya, saudari Ruth. Ya. Mohon maaf, tidak kedengaran suaranya. Menurut saya itu yang pertama kita bahas itu copy paste tugas kawan. Karena banyak sekali mahasiswa sekarang itu karena lebih malas untuk mencari referensi. Terima kasih. Oke, baiklah. Apakah yang lainnya setuju apabila topik pertama yang kita bahas adalah copy paste tugas kawan? Setuju. Baiklah, karena sudah semua setuju, topik pertama yang kita bahas adalah copy paste tugas kawan. Nah,
Untuk topik kedua yang akan kita bahas, topik manakah yang cocok kita bahas untuk kedua? Ya, dipersilakan. Ya, Saudari Safira. Untuk topik kedua, lebih baik kita membahas mengenai sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas deh. Karena masih banyak mahasiswa yang sulit mengontrol emosinya. Baik, apakah semuanya setuju? Topik kedua yang kita bahas adalah sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas. Baiklah, topik kedua yang akan kita bahas adalah sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas. Nah, untuk topik ketiga yang akan kita bahas, apa ya? Baiklah, siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Ya, Saudara Luffy. Menurut saya topik ketiga yang perlu dibahas itu kondisi kesehatan mahasiswa pada saat kuliah daring. Oke, baiklah. Apakah semuanya setuju? Topik ketiga yang kita bahas adalah kondisi kesehatan mahasiswa pada saat kuliah daring. Ya, kondisi kesehatan mahasiswa pada saat kuliah daring. Apakah semua setuju itu jadikan topik pembahasan ketiga? Ya, setuju. Baiklah, itu akan menjadi topik pembahasan kita yang ketiga. Nah, untuk topik pembahasan yang keempat, topik manakah yang pantas kita jadikan pembahasan yang keempat? Dipersilakan yang ingin berpendapat. Ya, Saudari Sekarayu. Menurut saya, topik selanjutnya yang harus kita bahas yaitu mudah bosan saat kuliah virtual. Karena topik ini sering kita alami di saat kuliah. Baiklah, terima kasih jawabannya. Apakah semua setuju? Untuk topik keempat yang kita bahas adalah mudah bosan saat kuliah virtual. Ya, baiklah, dikarenakan semua setuju, maka topik keempat adalah mudah bosan saat kuliah virtual. Nah, untuk topik kelima yang akan kita bahas, kira-kira topik yang mana ya? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, topik kelima yang akan kita bahas yang mana? Ya, Saudara Luffy. Sulitnya disiplin tugas. Baiklah, apakah teman-temanku semua setuju untuk topik kelima yang kita bahas adalah tidak puas kuliah virtual? Setuju. Nah, berarti untuk topik yang terakhir, Ya, setuju. oke, baiklah. Nah, berarti untuk topik terakhir yang akan kita bahas adalah sulitnya disiplin dalam mengerjakan tugas. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok, adakah yang mau bertanya? Jika tidak ada, maka akan saya lanjutkan. Maka topik yang pertama kali kita bahas adalah copy paste tugas kawan. Topik kedua yang kita bahas adalah sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas. Dan topik ketiga yang akan kita bahas adalah kondisi kesehatan mahasiswa pada saat kuliah daring. Dan topik keempat yang akan kita bahas adalah mudah bosan saat kuliah virtual. Dan topik kelima yang kita bahas adalah tidak puas kuliah virtual. Dan yang terakhir, topik terakhir adalah sulitnya disiplin dalam mengerjakan tugas. Baiklah teman-teman, kita akan membahas topik pertama, yaitu copy paste tugas kawan. Nah, menurut teman-temanku sekalian, mengapa penting dalam topik copy paste tugas kawan harus dibahas? Ya, baiklah, siapa yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Safira. Menurut saya, topik ini penting dibahas karena masih banyak sekali mahasiswa yang sering mengcopy paste tugas kawan, termasuk tugas cutting. Ya, baik, siapa yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Ruth. Menurut saya kenapa penting dibahas copy paste tugas kawan itu karena mengcopy paste tugas kawan itu akan mempengaruhi
pengetahuan yang kita dapat. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya siapa lagi yang ingin mendapat? Ya, Saudari Skarayu. Menurut saya pentingnya topik copy paste tugas kawan yang dibahas karena topik ini sering terjadi pada saat perkuliahan dan agar kita juga mengetahui dampak dari topik ini. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, Saudara Luffy. Topik ini penting dibahas karena untuk mengetahui mengapa masalah ini sering terjadi. Terima kasih. Ya, baiklah. Pendapatnya yang sangat bagus. Baiklah, selanjutnya siapa yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Adel. Topik ini penting dibahas karena topik ini merupakan masalah yang sering terjadi terutama pada mahasiswa dan juga saat kuliah daring. Baiklah. Jadi, dapat saya simpulkan pentingnya topik copy paste tugas kawan harus dibahas adalah karena topik ini karena sering terjadi pada saat perkuliahan, di mana banyaknya mahasiswa yang sering mengcopy paste tugas teman sendiri, tugas cutting, ataupun tugas orang lain dari internet misalnya. Sehingga dengan mengcopy paste, mahasiswa tersebut tidak mendapatkan ilmunya secara langsung. Nah, kemudian menurut teman-teman, apa saja yang menjadi faktor penyebab dalam topik copy paste tugas kawan ini? Baiklah, siapa yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Ruth. Menurut saya itu karena terlalu sulitnya mencari referensi dari tugas tersebut. Terima kasih. Ya, baiklah, selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Saudari Adel. Menurut saya masalah ini sering terjadi karena masih banyak yang tidak paham dengan tugas dan masih banyak yang masih malas. Baiklah, selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, Saudara Luffy dulu ya. Saudara Luffy. Penyebabnya adalah karena waktu pengumpulan tugas yang sudah mendesak atau sudah deadline. Ya, baik, pendapatnya sangat bagus. Baiklah, selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Sapira. Menurut saya faktor penyebab masalah ini adalah terlalu menunda-nunda pekerjaan tugas, kemudian mahasiswa malas berpikir. Ya, baik, pendapatnya sangat bagus. Selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Sekar Ayu. Menurut saya faktor penyebab dari topik ini yaitu rasa malas dan maunya terima bersih saja. Oke, baiklah, maka dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman, faktor penyebab yang menyebabkan copy paste tugas kawan adalah karenanya rasa malas dan maunya terima bersih dalam pekerjaan tugas, kemudian terlalu menunda pengerjaan tugas dan malas berpikir karena tidak paham dengan tugas dan malas, kemudian faktor penyebabnya waktu pengumpulan tugas yang mendesak atau deadline, dan yang terakhir karena faktor penyebabnya karena terlalu sulit mencari referensi. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa saja akibat dari copy paste tugas kawan? Ya, baik, Saudari Ruth. Menurut saya akibatnya itu sifat mengcopy paste tugas kawan itu akan terus berlanjut jika diri kita sendiri tidak mau mengerjakan sendiri. Terima kasih. Baik, siapa lagi ingin berpendapat? Ya, Saudari Adel. Menurut saya akibatnya adalah menjadi tidak mengerti dan sama sekali tidak mendapat ilmu apapun. Ya, baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Yang ingin berpendapat? Ya, Saudara Luffy. Akibatnya menurut saya itu tidak memahami sama sekali isi materi yang dikerjakan. Baiklah, selanjutnya. Siapa lagi? Ya, Saudari Sekar. Ayo. Menurut saya akibatnya itu kita tidak mendapatkan ilmunya secara langsung dan berakibat ke nilai kita ke depannya. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat?
Ya, Saudari Sapira, silakan berpendapat. Menurut saya akibatnya itu tidak tahu apa isi pembelajaran dari tugas yang baru saya dikerjakan. Tugas selesai, tapi dia tuh nggak dapat apa-apa. Gitu. Baiklah, dari pendapat teman-teman sekalian, maka dapat saya simpulkan bahwa akibat dari copy paste tugas kawan adalah tidak tahu apa yang ia buat dan tidak dapat diserap ilmu-ilmu dari perkuliahan. Dan dengan adanya copy paste tugas kawan, maka ia akan merasa bahwa tugasnya bisa selesai hanya dengan copy paste tugas dari kawannya. Nah, menurut teman-teman, apa upaya atau solusi dari copy paste tugas kawan? Ya, baiklah, Saudari Ruth, silakan berpendapat. Saya akan berusaha semampu saya untuk mengerjakan tugas secara mandiri, dan jika memang saya kurang mengerti, saya akan mengerjakannya dengan teman saya jika memungkinkan. Terima kasih. Ya, baiklah, siapa yang ingin berpendapat? Ayo yang ingin berpendapat. Ya, Saudara Luffy. Yaitu berupaya mengerjakan tugas dengan usaha sendiri. Jika tidak paham, minta kawan untuk menjelaskan atau mengajarinya. Terima kasih. Ya, baiklah. Jawabannya sudah sangat bagus dikarenakan mungkin ya jaringan kurang mendukung. Ya, siapa yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Adel. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membiasakan diri untuk peduli terhadap tugas. Baiklah. Pendapat yang sangat bagus. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Sekar Ayu. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan itu tanamkan rasa giat belajar dalam diri. Ya, pendapat yang sangat bagus. Kemudian, Saudari Sapira tadi ingin menyampaikan pendapat. Menurut saya upaya atau solusi yang dapat dilakukan adalah jangan insecure terhadap tugas dan tetap prioritaskan tugas. Terima kasih. Baiklah, maka dapat saya simpulkan, upaya atau solusi dari topik copy paste tugas kawan adalah tanamkan rasa giat belajar, jangan acuh terhadap tugas, membiasakan diri untuk peduli terhadap tugas, berupaya mengerjakan tugas dengan usaha sendiri dan meminta teman mengajari. Dan yang terakhir, solusinya adalah berusaha semampu mungkin kepada diri sendiri dan mengerjakan tugas secara berkelompok jika memungkinkan. Baiklah, itulah tadi solusi dari topik yang kita bahas, yaitu copy paste tugas kawan. Nah, sekarang saya meminta kepada para anggota kelompok untuk berkomitmen tentang topik yang kita bahas, yaitu copy paste tugas kawan. Ya, baik, siapa yang terlebih dahulu ingin berkomitmen, saya persilakan. Ya, Saudari Sapira. Sapira dulu ya. Komitmen saya dari topik ini adalah jangan malas dan tetap tenang dalam menghadapi perkuliahan serta tugas-tugas. Baik, komitmen yang sangat baik. Kemudian siapa lagi ingin berkomitmen? Ya, Saudari Ruth. Komitmen saya semoga saya tidak mengcopy paste tugas teman dan belajar semampu saya. Jika kurang paham, maka saya akan bertanya kepada teman. Terima kasih. Baik, komitmen yang sangat baik. Siapa lagi yang ingin berkomitmen? Ya, Saudari Adel. Komitmen saya adalah saya akan mengerjakan tugas sebaik dan sebisa saya. Ya, komitmen yang sangat bagus. Ya, Saudara Luffy, silakan berkomitmen. Komitmen saya semoga dapat mengerjakan tugas dengan usaha sendiri tanpa mengcopy paste. Komitmen yang sangat bagus. Baik, siapa yang ingin berkomitmen? Ya, Saudari Sekar, ayo. Komitmen saya yaitu tanamkan rasa giat belajar dan berusaha semampunya. Baiklah, terima kasih. Nah, baiklah teman-teman, topik pertama sudah selesai kita bahas, yaitu copy paste tugas kawan. Dan kita akan membahas topik kedua, yaitu sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas, di mana topik ini akan dipimpin oleh nomor absen 8.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas topik kedua, yaitu sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas. Menurut teman-temanku sekalian, mengapa penting dalam topik sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas harus dibahas? Baiklah, siapa yang ingin berpendapat? Angkat tangannya. Baiklah, kepada Saudara Edi, dipersilakan. Ya, baiklah. Menurut saya topik ini penting dibahas karena hal ini sering terjadi pada mahasiswa saat mengerjakan tugas di mana mereka tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Terima kasih. Pendapat yang sangat bagus. Baiklah, selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Saya, Baiklah, Saudari Ruth. menurut saya penting dibahas agar kita mengetahui solusi dari kita mengontrol emosi kita, supaya kita bisa mengontrol emosi kita dan bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Masa pendapat yang bagus. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Nah, Ya, dipersilakan Saudara Lupi. dibahas menurut saya karena untuk mengetahui faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Baiklah, Saudari Safira. Menurut saya topik ini penting dibahas karena masalah ini umum terjadi pada mahasiswa, kemudian hal ini juga terjadi kepada saya. Pendapat yang bagus. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Baiklah, Saudari Adel. Menurut saya topik ini penting dibahas karena masih banyak pelajar yang mengalami sulit mengontrol emosi saat mengerjakan tugas. Baiklah, dari pendapat teman-teman sekalian dapat disimpulkan pentingnya membahas topik ini karena topik ini sering terjadi saat mengerjakan tugas. Banyak pelajar yang sulit mengontrol emosi. Untuk mengetahui faktor penyebab dari permasalahan yang kita bahas, agar kita menemukan selanjutnya, menurut teman-teman sekalian, apa saja yang menjadi faktor penyebab dari topik sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas? Baiklah, yang ingin berpendapat silakan angkat tangannya. Ya, Saudara Edi, dipersilakan. Baiklah, menurut saya faktor penyebab dari sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas adalah banyaknya tugas yang belum terselesaikan, sehingga membuat fokus dalam mengerjakan tugas terpecah. Terima kasih. Sama-sama pendapat yang bagus. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Safira. Menurut saya faktor penyebab dari masalah ini adalah mahasiswa itu sering menunda-nunda pengerjaan dalam tugas sampai deadline waktu yang sudah ditetapkan. Pendapat yang bagus. Baiklah, siapa lagi yang berpendapat? Ya, Saudari Ruth. Faktornya itu adalah karena terlalu banyaknya tugas yang harus dikumpul pada waktu yang bersamaan. Terima kasih. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Adel. Menurut saya, faktor penyebabnya adalah tidak fokus saat mengerjakan tugas dan keadaan mood dan emosi sedang tidak stabil. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, Saudara Lupi. Menurut saya yaitu tugas yang menumpuk dan belum selesai. Baiklah, pendapat yang sangat bagus. Baiklah, dari pendapat teman-teman sekalian dapat disimpulkan faktor penyebab dari topik sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas karena terlalu banyak tugas, tidak fokus saat mengerjakan tugas, dan keadaan mood yang sedang tidak baik, tugas yang menumpuk dan belum selesai, dan sering menunda-nunda mengerjakan tugas sampai deadline yang sudah dekat. Baiklah, teman-teman. Menurut teman-teman sekalian, apa saja akibat dari sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas? Baiklah,
Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin berpendapat? Angkat tangannya. Ya, Saudari Ruth, dipersilakan. Menurut saya itu tugas yang dikumpulkan itu bisa tidak beraturan dan dapat mempengaruhi cara berperilaku kita. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, siapa lagi yang berpendapat? Ya, Saudara Edi, dipersilakan. Baiklah, menurut saya akibatnya adalah tidak efisiennya dalam mengerjakan tugas dan membuat mahasiswa menjadi kesulitan dalam berpikir. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya siapa lagi yang berpendapat? Ya, Saudari Adel, dipersilakan. Menurut saya akibatnya adalah tugas menjadi tidak selesai dengan baik dan berdampak buruk pada emosional diri sendiri. Pendapat yang sangat bagus. Baiklah, siapa lagi yang berpendapat? Ya, Saudara Luffy, dipersilakan. Akibatnya menurut saya adalah dapat menyebabkan kondisi kesehatan mahasiswa menurun karena emosi yang berlebihan karena memikirkan tugas. Terima kasih. Oke, baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Oke, Saudari Safira, dipersilakan. Akibat dari masalah ini adalah mahasiswa rentan stres karena merasa dirinya tertekan dan terbebani. Baiklah, dari pendapat teman-teman sekalian dapat disimpulkan akibat dari sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas yaitu tidak efisiennya dalam mengerjakan tugas, membuat mahasiswa jadi kesulitan dalam berpikir, tugas menjadi tidak selesai dengan baik, dan stres dan tugas yang dikumpulkan bisa tak beraturan dan mempengaruhi cara berperilaku kita. Baiklah, teman-temanku sekalian, setelah kita membahas akibat dari solusinya, setelah kita mengetahui akibat dari sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas, maka bagaimana solusi dari masalah tersebut? Baiklah, siapa yang ingin berpendapat, dipersilakan. Baiklah, Saudari Ruth. Menurut saya solusinya itu sebelum mengerjakan tugas itu kita harus memastikan tidak ada lagi pikiran kita yang menyangkut dalam diri kita dengan memikirkan tugas yang lain. Jika kita memang mau mengerjakan tugas yang ini, kita harus fokus ke satu tugas saja. Terima kasih. Baiklah, siapa lagi yang berpendapat? Ya, Saudara Edi, dipersilakan. Suaranya, Saudara Edi. Suaranya. Menurut saya, upayanya adalah untuk mengerjakan tugas lebih awal dan jangan menunda tugas-tugas yang telah diberikan. Terima kasih. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Ya, Saudara Luffy, dipersilakan. Upaya atau solusinya yaitu sesekali meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan banyak-banyak beribadah. Terima kasih. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat, dipersilakan. Ya, Saudari Safira, dipersilakan. Menurut saya, upaya dan solusi yang dapat kita lakukan adalah berusaha tetap tenang dan mengontrol mood sebelum mengerjakan tugas. Pendapat yang sangat bagus. Baiklah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, dipersilakan Saudari Adel. Menurut saya, upayanya adalah dengan membagi waktu dan tidak selalu menekan diri untuk selalu mengerjakan tugas. Baiklah, dari pendapat teman-teman sekalian dapat disimpulkan solusi dari sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas, yaitu mengerjakan tugas lebih awal dan jangan menunda-nunda tugas yang telah ada, membagi waktu dengan tidak terus menekan diri selalu dalam mengerjakan tugas, meluangkan waktu dan menenangkan pikiran, dan sebelum mengerjakan tugas terlebih dahulu menetralkan pikiran yang lain. Baiklah, teman-teman, itulah solusi dari topik yang kita bahas. Yaitu sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas. Saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk berkomitmen tentang topik yang dibahas. Siapakah yang ingin berkomitmen terlebih dahulu?
dipersilakan. Ya, baik. Saudara Edi, dipersilakan. Baiklah, komitmen saya adalah saya akan mencoba mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Baiklah, siapa lagi yang ingin berkomitmen? Ya, Saudari Safira, dipersilakan. Saya berkomitmen tidak menunda-nunda dan tidak boleh panik dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Baiklah, siapa lagi yang ingin menyampaikan komitmen? Ya, Saudari Adel. Saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas dengan baik dan mengontrol diri saya. Baiklah, siapa lagi yang ingin menyampaikan komitmennya? Ya, Saudara Luffy, dipersilakan. Lebih baik dalam menyikapi tugas dan tidak emosi agar tugas selesai. Terima kasih. Baiklah, siapa lagi yang ingin berkomitmen? Ya, Saudari Ruth, dipersilakan. Saya akan berusaha untuk menenangkan pikiran saya sebelum mengerjakan tugas. Terima kasih. Baiklah, komitmen yang sangat bagus dari teman-teman sekalian. Semoga dengan komitmen itu dapat kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Baiklah teman-temanku sekalian, topik kedua telah selesai kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas topik ketiga yang akan dibahas oleh nomor 10. Kepada nomor absen 10 dipersilakan. Baiklah, langsung saja. Kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu mengenai kondisi kesehatan mahasiswa saat kuliah daring. Menurut teman-temanku sekalian, mengapa penting dalam topik kondisi kesehatan mahasiswa saat kuliah daring ini harus kita bahas? Adakah yang ingin berpendapat? Ya, silakan Saudari Adel. Menurut saya, topik ini penting dibahas karena masih banyak mahasiswa yang mengabaikan kesehatan mereka, terutama pada saat daring. Terima kasih. Pendapat yang bagus. Ada lagi? Silakan Saudara Lupi. Agar kita mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mahasiswa pada saat pembelajaran seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Saudara Lupi. Ada lagi? Menurut saya penting dibahas agar kita mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan dalam melakukan kuliah virtual sekarang ini. Terima kasih. Sama-sama, ada lagi? Silakan Saudara Edi. Menurut saya topik ini penting dibahas dikarenakan masih banyak mahasiswa yang tidak mementingkan kondisi kesehatannya saat kuliah berlangsung. Terima kasih. Sama-sama, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya persilakan. Silakan Sekar. Menurut saya topik ini penting dibahas karena topik ini sering dialami oleh mahasiswa khususnya saat kuliah daring. Terima kasih. Terima kasih, semua pendapatnya bagus-bagus. Di sini dapat saya simpulkan topik ini penting dibahas karena banyak mahasiswa yang mengabaikan kesehatan mereka terutama saat daring dan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mahasiswa dalam kuliah daring serta penyebab dari kondisi kesehatan mahasiswa yang rentan menurun. Baiklah, setelah kita tahu pentingnya membahas topik ini, ada faktor penyebab nih. Menurut teman-teman sekalian, apa saja sih yang menjadi faktor penyebab dalam topik masalah kondisi kesehatan mahasiswa saat kuliah daring? Adakah yang ingin berpendapat? Silakan Saudara Edi. Baiklah, menurut saya faktor penyebabnya adalah karena tertekan dengan banyaknya tugas yang diberikan. Terima kasih. Silakan Saudari Adel. Menurut saya, faktor penyebabnya itu karena banyaknya tugas dan jadwal istirahat yang berantakan. Terima kasih. Sama-sama pendapat yang bagus. Kemudian ada lagi? Silakan Saudara Lupi.
Saudara Lutfi? Halo, cek, cek. Ya, silakan. Oh, Ya. faktor penyebabnya terlalu kepikiran dan banyak kuliah daring yang menyebabkan kondisi kesehatan dan pikiran tidak baik. Pendapatnya sangat bagus sekali. Ada lagi yang berpendapat? Silakan, Saudari Ruth. Karena terlalu memaksakan untuk berpikir dan mempengaruhi kesehatan. Terima kasih. Sama-sama, silakan. Ada lagi? Silakan, Saudari Sekarayu. Menurut saya, faktor penyebab dari topik ini yaitu kurangnya mengatur waktu, baik dalam mengerjakan tugas dan pola makannya. Terima kasih semua, pendapatnya bagus-bagus. Di sini dapat saya simpulkan bahwa faktor utama penyebab kondisi kesehatan mahasiswa menurun adalah terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dan merasa terbebani terhadap tugas-tugas, kemudian merasa tertekan karena banyaknya tugas yang diberikan, ada lagi kurangnya mengatur waktu baik dalam mengerjakan tugas maupun pola makan atau pola tidur. Setelah itu, mari kita bahas tentang akibat. Menurut teman-teman sekalian, apa sih akibat dari topik masalah ini? Masalah kondisi kesehatan mahasiswa saat kuliah daring? Adakah yang ingin berpendapat? Ya, silakan Saudara Lutfi. Mahasiswa jadi mudah jatuh sakit dan stres. Terima kasih. Pendapat yang sangat bagus. Ada lagi? Silakan Saudari Sekarayu. Akibatnya itu mahasiswa jadi sulit berkonsentrasi. Selanjutnya, Saudara Edi. Menurut saya akibat yang ditimbulkan adalah mudah sakit dan depresi. Terima kasih. Terima kasih, jawaban yang bagus. Ada lagi? Silahkan Saudari Ruth. Menurunnya daya pikir karena terlalu banyak yang dipikirkan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat? Baiklah, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan akibat dari topik ini adalah kemungkinan untuk mahasiswa jatuh sakit sangat besar dan bukan tidak mungkin mahasiswa mengalami stres dan depresi. Sulitnya berkonsentrasi dan menurunnya daya pikir dari mahasiswa. Setelah kita mengetahui akibat dari topik kesehatan mahasiswa yang menurun saat kuliah daring ini, maka bagaimana sih solusi dari masalah tersebut? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan Saudara Edi. Baiklah, menurut saya solusinya adalah dengan selalu menjaga kesehatan dengan baik dan jangan sampai kesehatan tidak dijaga hanya karena kuliah daring. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan Saya. Saudara Edi. Kita itu harus menjaga pola makan kita dan jika bisa konsumsilah vitamin saat melakukan kuliah daring. Terima kasih. Pendapat yang bagus ada lagi. Silakan Saudara Lutfi, maaf. Solusinya adalah banyak mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin untuk menambah imun tubuh. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Sekarayu, silakan. Solusinya adalah agar kita memperhatikan pola makan dan membagi waktu istirahat dengan baik. Pendapat yang sangat bagus sekali. Silakan Saudari Adel. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan, terutama pola makan dan
pola tidur. Terima kasih pendapatnya teman-teman. Baiklah, saya akan menarik kesimpulan. Upaya yang dapat diambil dari permasalahan di atas adalah mahasiswa diharapkan tetap menjaga stamina dan tetap mendahulukan kesehatan sebelum melakukan perkuliahan, menjaga pola makan dan jam tidur yang berkualitas. Baiklah teman-teman, itulah penyebab pentingnya topik ini dibahas serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah ini. Setelah membahas topik kondisi kesehatan mahasiswa saat kuliah daring ini, saya ingin mendengarkan komitmen dari teman-teman nih. Dimulai dari siapa ya? Silakan, Saudara Edi. Baiklah, komitmen saya adalah dengan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kesehatan saat kuliah, agar tidak mudah terserang oleh penyakit. Terima kasih. Terima kasih, komitmen yang bagus. Ada lagi? Silakan Saudari Ruth. Saya akan selalu membuat tubuh saya itu fit dalam melakukan kuliah virtual. Terima kasih. Komitmen yang bagus. Kemudian, adakah yang ingin memberikan komitmennya lagi? Silakan Saudari Setarayu. Komitmen saya yaitu agar kita dapat membagi waktu dengan baik dan memperhatikan jam istirahat dan pola makannya. Terima kasih komitmen yang bagus. Adakah lagi yang ingin memberikan komitmennya? Silakan Saudara. Komitmennya adalah berusaha menjaga pola makan dan tidak terlalu stres karena mengikuti kuliah daring. Terima kasih. Komitmen yang bagus. Siapa lagi yang ingin berkomitmen? Adakah? Baiklah, silakan Saudari Adel. Komitmen saya adalah saya akan menjaga dan tidak mengabaikan kesehatan saya. Terima kasih. Terima kasih semua telah memberikan komitmennya. Semoga komitmen tersebut bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan baiklah, topik 3 telah selesai kita bahas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita membahas topik yang selanjutnya, topik keempat, yang akan dibawakan oleh nomor urut 23. Saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, temanku, kita akan membahas topik yang keempat, yaitu mudah bosan saat kuliah virtual. Sekalian, mengapa penting dalam membahas topik ini? Ada pendapat? Ya kan, Saudari Adel? Menurut saya topik ini penting dibahas karena banyak mahasiswa yang memang mudah bosan saat kuliah virtual. Terima kasih. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan Saudara Edi. Baiklah, menurut saya penting dibahas dikarenakan banyak mahasiswa yang memang mudah jenuh dengan perkuliahan secara daring ini. Terima kasih. Baik, pendapat yang sangat bagus. Silakan Saudari Ruth. Menurut saya penting dibahas karena dengan membahas topik tersebut, kita bisa mencari tahu cara untuk mengusir kebosanan pada saat melakukan kuliah virtual. Terima kasih. Pendapat yang sangat bagus. Apa berpendapat? Ya, silakan Saudara. Ya, Saudari Vira. Menurut saya, topik ini perlu dibahas karena jika melakukan kuliah virtual, mahasiswa cenderung tidak mampu memperhatikan arahan dosen saat melakukan perkuliahan. Pendapat yang sangat bagus. Silakan Saudari Sekar Ayu. Menurut saya topik ini penting dibahas karena topik ini sering dialami oleh mahasiswa.
Baiklah, saya simpulkan, topik ini perlu dibahas untuk mengetahui salah satu penyebab masalah mahasiswa dalam mengikuti kuliah virtual. Baiklah, itulah alasan mengapa sangat penting. Selanjutnya, menurut temanku sekalian, menjadi faktor penyebab memiliki mudah bosan saat virtual, menurut anggota kelompok apa saja? Siapa yang ingin berpendapat? Silahkan. Saudari Sekar. Menurut saya faktor penyebab dari mudah bosan saat kuliah virtual itu penyampaian materinya yang kurang menarik. Yang sangat bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Akan Saudara Edi. Menurut saya faktor penyebabnya bisa dari mood mahasiswanya yang tidak terkesan dengan perkuliahan tersebut dan mungkin dikarenakan penyampaian materi yang disampaikan kurang menarik. Terima kasih. Baik, pendapat yang sangat bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan Saudari Adelia. Menurut saya faktor penyebabnya adalah mahasiswa yang mungkin tidak tertarik dengan materi yang disampaikan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan Saudari Safira. Menurut saya faktor penyebabnya itu mahasiswa cenderung kurang tertarik juga pada materinya dan mahasiswa jadi mudah mengantuk. Baiklah, pendapat yang sangat bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan Ruth. Mungkin karena mahasiswa itu tidak menyukai mata kuliah tersebut. Terima kasih. Baiklah, pendapat yang sangat bagus. Di sini akan saya simpulkan faktor penyebab dari masalah saat kuliah virtual adalah mahasiswa yang kurang materi pembelajaran yang dibawakan dan mungkin terkesan monoton, yang mana membuat mahasiswa tersebut menjadi mengantuk dan kurang menyukai mata kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, kita mengetahui faktor penyebab. Apa saja menurut akibat memiliki masalah mudah bosan saat kuliah virtual? Yang ingin berpendapat? Ya, silakan Saudari Ruth. Menurut saya itu mungkin penjelasan yang diberikan dosen tidak akan kita mengerti. Terima kasih. Baik, sama-sama pendapat yang sangat bagus. Ya, silakan. Ya, Saudara Edi ingin berpendapat? Saya lihat angkat tangan. Ya, baiklah. Menurut saya akibatnya adalah tidak dapat memahami ilmu atau materi yang disampaikan saat perkuliahan daring. Terima kasih. Sama, pendapat yang sangat bagus. Apakah ada lagi yang ingin? Di Safira? Menurut saya akibat dari masalah ini tuh mahasiswa jadi lebih mudah mengantuk dan tidak fokus dan kurang memahami isi perkuliahan saat itu. Terima kasih. Pendapat yang sangat bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan Saudari Sekar. Menurut saya akibat dari permasalahan ini mahasiswa jadi tidak konsentrasi sehingga sulit memahami materi yang disampaikan. Terima kasih. Ya, pendapat bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan Saudari Adel. Menurut saya akibat dari masalah ini adalah mahasiswa tidak dapat memahami materi yang disampaikan.
Baik, pendapat yang sangat bagus. Sini saya akan menyimpulkan akibat dari mudah bosan saat kuliah virtual adalah tidak dapat memahami materi yang disampaikan dosen dan dapat juga berakibat tidak mengetahui cara yang tepat tugas dengan benar dan juga mengganggu aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, setelah kita mengetahui akibat, apakah teman-teman mempunyai upaya dapat dilakukan? Apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan saudara Edi. Baiklah, upaya atau solusinya adalah dengan mencoba lebih fokus terhadap kuliah dan mendengarkan dengan seksama materi yang disampaikan. Terima kasih. Ya, pendapat yang sangat bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan saudari Ruth. Saya akan membuat diri saya menikmati dan berusaha senyaman mungkin dalam setiap pembelajaran kuliah virtual. Terima kasih. Pendapat yang sangat. Ada lagi? Silakan saudari Sekar. Menurut saya, upaya atau solusi yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini, kita harus lebih fokus dan memperhatikan dengan baik. Terima kasih. Pendapat yang sangat bagus. Apa lagi yang ingin berpendapat? Silakan saudari Safira. Upaya atau solusi yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa menurut saya yaitu saat bosan datang, alangkah baiknya jika mahasiswa mematikan kameranya sebentar dan mengatur nafas untuk kembali mengikuti perkuliahan. Terima kasih. Pendapat yang sangat bagus. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan saudari Adel. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan adalah kesadaran diri dari para mahasiswa sendiri dan minat menjalani kuliah virtual. Terima kasih. Pendapat yang sangat bagus. Baiklah, setelah kita mengetahui upaya dan solusi, di sini saya akan menyimpulkannya. Adapun kesimpulannya adalah masalah mudah bosan saat kuliah virtual untuk dapat mengatasi dan harus lebih fokus saat perkuliahan dan mendengarkan dengan baik. Mahasiswa harus menumbuhkan sikap kesadaran dalam diri untuk lebih dalam mengikuti kuliah virtual. Baiklah, itu saja upaya dan solusi yang ya setelah kita di sini saya meminta komitmen para anggota. Apakah komitmen? Ya, silakan saudari Adel. Komitmen saya adalah saya akan mencoba untuk fokus dan memperbaiki kebiasaan saya saat kuliah virtual. Terima kasih. Sama. Komitmen yang sangat bagus. Ada lagi? Ya, silakan saudara Edi. Oh, baiklah. Komitmen saya adalah dengan berusaha mengatur mood agar bisa mengikuti kuliah virtual dengan baik. Terima kasih. Sama-sama komitmen. Terus ada lagi yang ingin berkomitmen? Ya, silakan saudari Ruth. Saya akan berusaha mengikuti pembelajaran kuliah virtual semampu saya. Terima kasih. Sama-sama komitmen yang sangat bagus. Ada lagi yang ingin berkomitmen? Ya, saudari. Saudari Sekar. Komitmen saya yaitu untuk lebih bisa mengatur mood atau suasana hati dan lebih fokus memperhatikan materi yang disampaikan. Terima kasih. Sama komitmen yang sangat bagus. Ada lagi yang ingin berkomitmen? Tidak ada? Saudari Safira. Komitmen saya itu harus lebih bisa mengontrol mood saat perkuliahan dan tetap fokus. Baiklah,
komitmen yang sangat bagus. Mungkin topik pada keempat ini sudah selesai kita bahas. Kita sudah mengetahui faktor penyebabnya sampai solusinya. Selanjutnya, topik kelima akan dibahas oleh nomor absen 9. Absen 9, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas topik tugas tidak puas kuliah virtual. Baiklah, saya ingin meminta pendapat teman-teman sekalian. Mengapa penting kita membahas topik tidak puas kuliah virtual? Yang ingin berpendapat? Baik, Saudara Edi. Topik ini penting dibahas karena permasalahan ini masih banyak terjadi dengan banyaknya mahasiswa yang tidak puas dengan perkuliahan secara virtual ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Yang ingin berpendapat? Ya, Saudara Safira. Terima kasih. Saudari Safira. Ya, menurut saya, karena di era pandemi mahasiswa melakukan kuliah virtual yang terkesan monoton dan membuatnya kurang puas dengan perkuliahan dan materi yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih, jawaban yang sangat baik. Silakan. Ya, Saudara Sekar Ayu. Menurut saya karena topik ini sering dialami mahasiswa dan agar kita mengetahui bagaimana cara mengatasi ketidakpuasan dalam kuliah virtual ini. Terima kasih. Sama, jawaban yang sangat bagus. Baiklah, silakan yang ingin berpendapat. Ya, Saudara Luffy. Masih di mute itu, Luffy. Nggak sadar dia itu. Penting dibahas karena banyak mahasiswa mendapatkan ilmu dengan baik, berbeda dengan kuliah tatap muka, bisa berdiskusi tanpa hambatan. Terima kasih. Silakan. Silakan, Saudari Adel. Menurut saya topik ini penting dibahas karena masih banyak mahasiswa yang merasa tidak puas dengan kuliah virtual. Terima kasih. Sama-sama, jawaban yang sangat bagus. Baiklah, dari pendapat semua teman-teman, saya dapat menyimpulkan bahwa tidak puasnya kuliah virtual itu penting dibahas karena memang masih banyak yang tidak puas dan kuliah virtual itu terkesan monoton karena tidak mendapatkan ilmunya secara langsung. Baiklah, itu adalah alasan mengapa pentingnya kita membahas topik tidak puas kuliah virtual. Baiklah, selanjutnya itu adalah faktor, menurut teman-teman sekalian, apa faktor penyebab dari tidak puasnya kuliah virtual? Silakan, yang ingin berpendapat. Baiklah, Saudari Adel. Menurut saya faktor penyebabnya adalah banyak materi yang sulit dipahami saat kuliah virtual. Terima kasih. Silakan. Saudari Sekar Ayu. Faktor penyebabnya yaitu penyampaian materi yang tidak langsung sehingga membuat mahasiswa menjadi kesulitan dalam memahami materinya. Terima kasih. Sama-sama, jawaban yang sangat bagus. Ya, Saudara Edi. Baiklah, faktor penyebabnya menurut saya dikarenakan penyampaian materi yang sulit dipahami atau bahkan praktik-praktik yang seharusnya dilakukan di lapangan. Namun saat kuliah virtual tidak dilakukan atau bahkan dilakukan secara virtual atau daring. Terima kasih. Baiklah, yang ingin berpendapat, ya, Saudari Safira. Menurut saya faktor penyebabnya itu adalah tidak bisa tatap muka langsung dengan dosen ataupun teman, jadi mahasiswa rentan bosan dan perkuliahan terkesan monoton. Terima kasih. Sama, jawaban yang sangat bagus. Silakan. Ya, Saudara Luffy.
Faktor penyebabnya adalah karena jaringan dapat rusak dan ketinggalan materi pembelajaran. Ya, terima kasih. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa tidak puasnya kuliah virtual penyebabnya ialah banyak materi yang sulit dipahami mahasiswa, mahasiswa yang karena harus melakukan praktek, yang harusnya dilakukan praktek tapi tidak bisa dilakukan, sehingga materi yang disampaikan itu tidak dipahami. Karena ada juga karena jaringan yang sering rusak dan ketinggalan mata kuliah. Baiklah, yang berikutnya, menurut teman-teman sekalian, apakah dampak dari tidak puasnya kuliah virtual tersebut? Silakan yang ingin berpendapat. Ya, Saudari Adel. Menurut saya akibatnya adalah banyak mahasiswa yang menjadi tidak senang dan mudah bosan saat kuliah berlangsung. Terima kasih. Sama-sama, jawaban yang sangat bagus. Ya, silakan Saudara Edi. Baiklah, menurut saya akibatnya adalah tidak mendapatkan ilmu dengan baik dan penyampaian materi tidak berlangsung dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, jawaban yang sangat bagus. Silakan Saudara Luffy. Kasian kali orang. Akibatnya adalah mahasiswa menjadi malas dan tidak bersemangat. Terima kasih untuk jawabannya. Teman-teman yang ingin berpendapat itu kan saya pakai handphone, jadi nanti untuk yang di belakang itu bisa langsung dibuka aja mic-nya ya. Yang ingin berpendapat selanjutnya? Ya, Saudara Safira. Oke, akibatnya itu kurang bisa fokus pada pembelajaran yang dilakukan dan sulit memahami materi yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saudari Sekar Ayu. Menurut saya akibatnya itu kita tidak fokus saat kuliah dan tidak mendapatkan ilmu secara keseluruhannya. Terima kasih. Terima kasih dari jawaban yang disampaikan teman-teman semuanya. Saya dapat menyimpulkan bahwa tidak puasnya kuliah virtual adalah menjadi mahasiswa itu mudah bosan dan tidak senang dalam melakukan kuliah virtual, tidak fokus saat kuliah, dan penyampaian materi tidak berlangsung dengan baik dan mengakibatkan mahasiswa itu mudah malas. Baiklah, menurut teman-teman sekalian, apakah upaya atau solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tidak puasnya kuliah virtual? Silahkan. Saudari Sekar Ayu. Upaya atau solusi yang dapat kita lakukan dalam permasalahan ini, kita harus niatkan dalam diri dan usahakan untuk fokus terhadap materi yang disampaikan. Terima kasih. Saudari Edi. Baiklah, menurut saya upayanya adalah berusaha untuk fokus dalam mengikuti perkuliahan secara virtual dengan baik. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus. Silakan, Saudara Luffy. Upaya atau solusinya adalah tetap selalu berusaha untuk memahami materi pembelajaran yang Terima kasih. Silakan, Saudari Adel. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan materi perkuliahan dengan baik sebelum memulai perkuliahan. Terima kasih. Terima kasih. Dari pendapat teman-teman sekalian, dapat saya simpulkan bahwa tidak puasnya kuliah virtual adalah dapat saya simpulkan solusinya itu adalah kita harus mempersiapkan materi dan diri kita agar kita memiliki niat untuk melakukan kuliah virtual dengan baik, fokus, tetap hadir dan memikirkan masa depan kita, berusaha untuk memahami materi. Baiklah, itu dari solusi yang telah kita pelajari dari tidak puasnya kuliah virtual.
Saya ingin mendengarkan komitmen dari para anggota sekalian. Silakan yang ingin terlebih dahulu mengungkapkan komitmennya. Saudari Edi. Baiklah, komitmen saya adalah mencoba lebih fokus saat mengikuti perkuliahan secara virtual. Terima kasih. Sama-sama, silakan. Saudari Safira. Komitmen adalah berusaha tetap hadir dan mengontrol mood agar lebih fokus dalam perkuliahan. Terima kasih. Sama-sama, silakan. Saudari Adel. Komitmen saya adalah saya akan mempersiapkan diri dan juga materi perkuliahan dengan baik sebelum mulai perkuliahan agar rasa tidak puas saya bisa berkurang. Terima kasih atas komitmennya. Silakan Saudara Luffy. Komitmennya adalah semoga informasi yang saya dapat terapkan nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Saudari Sekar Ayu. Komitmen saya akan lebih fokus pada perkuliahan yang sedang berlangsung, dan jika ada yang tidak dimengerti, saya akan bertanya. Terima kasih atas komitmen teman-teman semuanya. Materi ke-6 akan dilanjutkan oleh nomor urut 7. Saya persilahkan. Baiklah teman-temanku sekalian, saya akan melanjutkan topik yang terakhir, yaitu topik sulitnya disiplin dalam mengerjakan tugas. Menurut teman-temanku sekalian, mengapa kita penting untuk membahas topik sulitnya disiplin dalam mengerjakan tugas? Silakan yang ingin berpendapat duluan ya, Saudara Edi. Baiklah, menurut saya penting dibahas karena masih banyaknya mahasiswa yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Ya, terima kasih Saudara Edi. Selanjutnya, ya Saudari Safira. Menurut saya topik ini penting dibahas karena masih banyak mahasiswa yang kurang disiplin dalam mengerjakan tugas, baik dalam pengerjaan maupun pengumpulan tugasnya. Ya, pendapat yang bagus. Selanjutnya, ya Saudari Sekar Ayu, silakan. Topik ini penting dibahas agar kita mengetahui bagaimana cara kita untuk disiplin saat mengerjakan tugas. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Sekar. Pendapat yang bagus. Silakan ada yang ingin berpendapat ya, Saudara Luffy. Itu untuk mengetahui mengapa mahasiswa sulit disiplin dalam mengerjakan tugas. Ya, terima kasih Saudara Luffy. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya, Saudari Ruth, silakan. Menurut saya itu penting dibahas agar kita menemukan solusi untuk mendisiplinkan kita dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Ya, pendapat yang bagus. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa pentingnya membahas topik sulitnya disiplin saat mengerjakan tugas adalah karena masih banyak mahasiswa yang kurang disiplin dalam mengerjakan tugas baik hasil maupun waktu pengumpulan. Agar mengetahui kenapa siswa sulit disiplin dalam mengerjakan tugas, karena masih banyaknya mahasiswa yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kita tidak mengetahui bagaimana cara kita untuk disiplin saat mengerjakan tugas, dan agar kita bisa menemukan solusi untuk masalah itu. Setelah membahas pentingnya topik ini dibahas, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab mengapa sulitnya disiplin saat mengerjakan tugas. Apakah ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Ya, Saudari Sekar Ayu, dipersilakan untuk berpendapat. Faktor penyebab dari permasalahan ini menurut saya yaitu kita harus membagi waktu dengan pembagian waktu yang tidak baik sehingga bertabrakan dengan tugas yang lainnya. Ya, terima kasih Saudari Sekar Ayu. Yang lain, ya Saudari Safira, dipersilakan. Menurut saya, faktor penyebab dari masalah ini adalah mahasiswa terlalu masa bodoh dengan tugas yang diberikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pendapat yang baik, Saudari Cawaira. Selanjutnya, ya Saudara Luffy. Adalah siswa yang kurang peduli dan suka menunda-nunda. Terima kasih. Terima kasih. Pendapat yang bagus, Saudara Luffy.
Silakan ada yang lain. Ya, Saudari Ruth. Karena terlalu banyaknya tugas. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Ruth. Ya, Saudara Aidi dipersilakan. Faktor penyebabnya adalah karena bersikap tidak peduli dengan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih. Baiklah, jadi dapat saya simpulkan faktor penyebab dari sulitnya disiplin saat mengerjakan tugas adalah terlalu masa bodoh dengan tugas yang diberikan, kurang peduli dan suka menunda-nunda, bersikap tidak peduli dengan tugas yang diberikan, pembagian waktu yang tidak baik sehingga bertabrakan dengan tugas yang lain, dan karena terlalu banyak tugas yang lain. Setelah membahas tentang faktor penyebab, sekarang kita akan membahas akibat dari sulitnya disiplin saat mengerjakan tugas. Menurut teman-teman sekalian, apa saja akibat dari sulitnya disiplin saat mengerjakan tugas? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, Saudari Safira. Silakan. Menurut saya akibatnya itu tugasnya kurang maksimal dan asal siap sih. Terima kasih. Ya, terima kasih pendapat yang bagus Saudari Safira. Selanjutnya ya Saudara Luffy, dipersilakan. Terburu-buru dalam mengerjakan tugas. Deadline pengumpulan sudah dekat. Terima kasih. Ya, pendapat yang bagus Saudara Luffy. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat? Ya, Saudara Edi, dipersilakan. Baiklah, akibatnya menurut saya adalah hasil pengerjaan tugas tidak maksimal dan tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Edi. Apakah ada yang berpendapat? Ya, silakan Saudari Sekar Ayu. Menurut saya, akibat dari permasalahan ini, tugas yang dikerjakan tidak sesuai dengan arahan dosen dan tidak memahami materi dari tugas tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan Saudari Ruth. Nilai yang kita dapatkan itu bisa tidak memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan akibat dari sulitnya disiplin saat mengerjakan tugas adalah hasil kurang maksimal dan asal siap, akan terburu-buru karena waktu pengumpulan sudah dekat, hasil pengerjaan tugas tidak maksimal dan tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas tidak dikerjakan tidak sesuai dengan arahan dosen dan tidak memahami materi dari tugas tersebut, dan nilai kita tidak bisa memuaskan. Setelah membahas akibat, kita akan membahas tentang upaya atau solusi dari sulitnya disiplin saat mengerjakan tugas. Menurut teman-teman sekalian, apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk sulitnya disiplin saat mengerjakan tugas? Silakan yang ingin berpendapat. Ya, Saudara Edi, dipersilakan. Baiklah, upayanya atau solusinya menurut saya adalah mencoba mengerjakan tugas yang sudah diberikan di awal waktu agar bisa konsentrasi dalam pengerjaan tugas. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang selanjutnya yang berpendapat. Ya, Saudara Luffy, dipersilakan. Solusinya adalah menanamkan dalam diri untuk selalu disiplin dalam segala hal, baik dalam mengerjakan tugas. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Sekar Ayu, dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Upaya atau solusi yang dapat kita lakukan dalam permasalahan ini, kita langsung mengerjakan tugas di saat tugas tersebut telah diberikan. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, Saudari Ruth, dipersilakan. Saya akan berusaha mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan disiplin. Terima kasih. Yang lain, apakah ingin memberikan pendapat? Jika tidak ada, baiklah dapat saya simpulkan bahwa upaya atau solusi yang dapat kita lakukan untuk masalah sulitnya disiplin saat mengerjakan tugas adalah menanamkan dalam diri untuk selalu disiplin dalam segala hal, baik dalam mengerjakan tugas dan mencoba mengerjakan tugas yang sudah diberikan di awal waktu agar bisa konsentrasi dalam pengerjaan tugas, langsung mengerjakan tugas di saat tugas tersebut telah diberikan, dan akan berusaha mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dan setelah membahas tentang upaya atau solusi, saya ingin mendengar komitmen dari teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin memberikan komitmennya? Persilakan. Ya, Saudari Safira. Komitmen saya adalah menanamkan dalam diri untuk selalu disiplin dalam segala hal, baik dalam mengerjakan tugas maupun dalam
Komitmen yang saya buat adalah berusaha untuk mengerjakan tugas di awal waktu dan dengan usaha sendiri, serta mengumpulkannya sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Terima kasih. Ya, selanjutnya yang ingin berkomitmen, ya Saudara Edi. Oh, baiklah, komitmen saya adalah berusaha untuk disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Ya, silakan Saudari Sekar Ayu menyampaikan komitmennya. Komitmen saya yaitu berusaha untuk mengerjakan tugas di awal waktu dan membuat jadwal pengumpulan tugas agar tidak bertabrakan dan berantakan dengan tugas lainnya. Ya, selanjutnya apakah ada yang ingin berkomitmen? Ya, Saudari Ruth, dipersilakan. Saya akan mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan disiplin. Terima kasih. Ya, untuk Saudara Luffy, dipersilakan. Berkomitmen agar menanam disiplin dalam diri dan berusaha mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya sudah mendengarkan komitmen dari teman-teman sekalian dan saya berharap agar komitmen tersebut dapat ditanamkan dalam diri masing-masing. Terima kasih. Baiklah, nah sekarang keenam topik yang kita bahas tadi sudah selesai. Dan sekarang kita akan melakukan games, di mana games ini bernama games untuk peneguhan komitmen agar komitmen kita semakin kuat. Games ini berjudul Games Saya Lakukan, di mana PK menginstruksikan bahwa apabila pemimpin kelompok tepuk tangan dengan hitungan ganjil, seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, maka anggota kelompok memegang pipi kiri dengan tangan kiri sambil mengekspresikan senyum dan mengatakan, "Saya lakukan." Apabila pemimpin kelompok membunyikan tepukan tangan dengan hitungan genap, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka anggota kelompok merentangkan ke-10 jarinya hingga jari jempol kiri dan jempol kanan menyentuh kedua telinga. Sambil mengekspresikan tawa dan mengatakan, "Saya coba." Apabila anggota kelompok salah mengikuti instruksi dari pemimpin kelompok, maka diminta untuk menceritakan pengalaman hidupnya yang paling berkesan. Permainan akan diakhiri ketika semua sudah mengikuti games dengan baik. Baiklah, sekarang kita coba. Dengerin baik-baik ya. Saya lakukan. Ya, Saudari Adel salah. Tolong ceritakan pengalaman yang paling berkesan. Sikit aja gitu. Pengalaman saya yang paling berkesan adalah diberi izin ke event sama orang tua. Sangat menarik. Baiklah, kita coba sekali lagi ya. Fokus. Ini kan, Saya lakukan. Ini, weh. Saudara Ruth salah. Ayo. Ayo. Sebutkan. Pengalaman yang paling berharga. Pengalaman paling berharga di masuk Unimed dan bidik misi. Nggak bayar uang kuliah. Mantap. Paten. Oke, baiklah teman-temanku sekalian, waktu kita sudah hampir berakhir. Jadi saya ingin meminta kesan mengenai kegiatan BKP kita pada topik bebas hari ini. Baiklah, dimulai dari siapa yang ingin menyampaikan kesannya? Saya silakan. Ya, Saudari Ruth. Kesan saya, topik yang kita bahas ini sangat berguna. Dan saya sangat senang melakukan BKP. Semoga kita bisa melakukan BKP yang selanjutnya agar kita bisa membahas masalah-masalah yang lebih dalam lagi. Terima kasih.
Siapa lagi yang ingin menyampaikan kesan? Ya, Saudari Adel. Kesan saya untuk kegiatan ini adalah kegiatan ini sangat bagus karena topik yang dibahas sering terjadi di kehidupan sehari-hari, sehingga dengan mengikuti topik ini saya dapat mencegah masalah yang dibahas pada topik. Terima kasih. Baik. Siapa lagi yang ingin memberikan kesan? Ya, Saudari Sapira. Kesan yang saya lakukan setelah melakukan kegiatan BKP ini, saya merasa sangat senang dan sangat-sangat excited sekali karena topik-topik yang tadi dipilih itu sangat umum terjadi di kalangan mahasiswa. Jadi ya, Ya baiklah, siapa lagi ini memberikan kesan? Saudara Luffy. Nah, BKP topik bebas kali ini adalah sangat puas karena topik pembahasan bukan oleh para anggota kelompok yang mana kebanyakan dari pembahasan topik merupakan masalah yang dialami oleh para mahasiswa saat kuliah daring. Baiklah, terakhir Saudari Sekarayu. Kesannya. Kesan saya setelah melakukan BKP ini, saya sangat senang dikarenakan dapat membantu saya, kita khususnya saya, dalam mengatasi berbagai masalah yang sering dialami. Baiklah, terima kasih atas kesan-kesannya. Nah, teman-temanku sekalian, kapan kira-kira kita buat kegiatan seperti ini lagi ya? terima kasih. Siapa ingin berpendapat? Kapan kira-kira kita melaksanakan kegiatan BKP lagi ya? Siapa ingin? Ya, Saudari Adel. Menurut saya kita melakukan kegiatan seperti ini lagi di lain hari dengan suasana dan topik yang berbeda. Baiklah. Terima kasih. Baiklah, kemungkinan akan kita lakukan di hari yang berbeda dan topik yang berbeda. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, alangkah baiknya teman-teman sekalian menyampaikan pesan dari kegiatan BKP kita hari ini. Baiklah, siapa yang ingin menyampaikan pesan? Pesan atau harapan? Ya, Saudara Luffy. Adalah semoga dengan diadakannya BKP topik bebas ini semakin meningkatkan tali silaturahmi dan antara teman dan dapat saling membantu jika ada yang mengalami permasalahan, khususnya dalam kuliah daring ini. Kegiatan ini bisa diadakan lagi ke depannya dengan tatap muka. Terima kasih. Baiklah, siapa lagi yang ingin menyampaikan pesannya? Ya, Saudari Sapira. Pesannya, semoga dari kegiatan ini dapat membantu semua anggota kelompok yang ada di sini dalam memecahkan masalah yang terjadi di perkuliahannya. Baik, siapa lagi yang menyampaikan pesannya? Ya, Saudari Adel. Pesan saya adalah ada baiknya kegiatan ini kita lakukan lagi di lain hari dengan suasana dan topik yang lebih baik. Baik, Terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya siapa lagi ingin memberikan pesan? Ya, Saudari Sekarayu. Pesan saya setelah melakukan BKP ini, semoga kita dapat terbantu dalam mengatasi permasalahan yang sering kita alami. Semoga kita sering melakukan kegiatan seperti ini untuk melakukan tukar pikiran dengan permasalahan yang kita alami. Ya, baik, siapa lagi yang ingin menyampaikan pesan? Ya, Saudari Ruth. Semoga di BKP yang berikutnya kita bisa melakukan BKP dengan baik dan kita bisa melakukan BKP secara langsung, dan semoga dari solusi-solusi topik yang kita bahas tadi bisa kita terapkan dalam hidup kita. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, teman-temanku sekalian, untuk mengakhiri kegiatan BKP ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, di sini doa akan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami telah selesai melaksanakan BKP dengan topik bebas.
Alhamdulillah ya Allah, melalui kegiatan ini kami dapat mengetahui mengapa topik bebas yang kami bahas yaitu copy paste tugas kawan, sulitnya mengontrol emosi saat mengerjakan tugas, kondisi kesehatan mahasiswa pada saat kuliah daring, mudah bosan saat kuliah virtual, dan tidak puas dengan kuliah virtual serta sulitnya disiplin dalam mengerjakan tugas. Sangat penting dibahas dari faktor penyebabnya sampai dengan solusi serta upaya yang dapat kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alhamdulillah ya Allah atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami melaksanakan kegiatan ini dengan sangat baik. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami mohon ya Allah selalu lindungilah mereka dimanapun mereka berada, dekatkanlah serta mudahkanlah mereka dalam mencari rezeki yang halal untuk kami. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menyelesaikan berbagai macam tugas yang kami terima dari dosen kami, dan jadikanlah kami menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum menutup kegiatan BKP ini, kita mendengarkan sedikit satu lagu ya, lagu dari Tulus, judulnya Manusia Kuat. Yang hafal lagunya boleh ikut nyanyi. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita, manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa. Kau bisa runtuhkan jalan, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita, manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Yeay, hore. Baiklah, itu tadi lagu agar kita lebih bersemangat menghadapi hari ini. Baiklah teman-temanku sekalian, sebelum kegiatan ini berakhir, saya ingin teman-teman sekalian mengisi
Laisek dari BMB 3, di mana nantinya jawaban-jawaban itu bisa dikirim ke grup yang sudah kita bentuk. Baiklah, sekian dari kegiatan BKP kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan atau salah tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat siang.